Nah, ini permasalahannya seperti ini biasanya. Ini sudah kita setting ya, sudah kita load jenis garisnya, tapi tidak nampak. Tapi kalau kita zoom, ini kelihatan. Yang bawah juga sama, kelihatan. Yang bawahnya juga sama, kelihatan. Saya akan membahas bagaimana membuat garis putus-putus di AutoCAD, atau mungkin buat teman-teman ada yang sudah men-setting ya, men-setting garis menjadi putus-putus tapi tidak terlihat atau tidak nampak. Oke, kita coba langsung. Di sini saya punya eh, halaman masih kosong ya. Ada lembaran masih kosong, saya buat garis dengan panjang ini misal 5000. Nah, seperti ini. Kemudian kita membuat garis ini menjadi lurus ya. Sorry, menjadi strip-strip seperti ini contohnya. Yang atas strip-strip, kemudian yang kedua strip panjang, strip pendek, yang ketiga strip titik, strip titik. Nah, kita cek dulu di sini, di posisi ini ya, line tape namanya. Sudah ada apa belum jenis garisnya? Kita cek di order. Kalau masih kosong ya, belum ada strip-strip, strip panjang, strip pendek, dan strip titiknya, kita load, kita isi dulu. Nah, seperti ini. Ini sudah ada strip-strip, strip yang dan seterusnya, strip titik. Cuman kita coba yang standar aja. Saya klik di mana aja, kita klik di mana aja, kemudian kita ketik H, dia sortir, saya ambil hidden, kemudian saya load lagi, saya klik sembarang lagi, kemudian saya klik C, center, C untuk center, langsung oke. Kemudian saya load lagi, saya klik satu kali di mana aja, kemudian saya ketik D untuk dash dot. Oke, jadi kita standarnya ya, maksudnya jenis standar itu untuk strip-strip, hidden, strip titik, dash dot, strip panjang, strip pendek, center, untuk yang mudah dihafal namanya ya. Tapi tadi lihat dari jenisnya banyak, ada acat titik, acat underscore, ISO, dan seterusnya banyak ya. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian karena kita mau merubah satu-satu ya, saya cancel, saya oke dulu seperti ini. Kemudian saya copy, tadi ada 3 ya, satu, satu lagi. Nah, seperti ini. Saya nggak bahas masalah warna ya, saya bahas masalah strip-stripnya aja. Yang pertama, kita manual select, kemudian rubah jadi hidden. Kemudian yang kedua, select, kita rubah menjadi center atau strip panjang, strip pendek. Kemudian yang ketiga, kita select, kita rubah menjadi dash dot. Nah, ini permasalahannya seperti ini biasanya. Ini sudah kita setting ya, sudah kita load jenis garisnya, tapi tidak nampak. Tapi kalau kita zoom, ini kelihatan. Yang bawah juga sama, kelihatan. Yang bawahnya juga sama, kelihatan. Cuma masalahnya pada saat diplot, kalau kondisi seperti ini tidak terlihat line tape-nya atau jenis garisnya. Kenapa? Karena garis punya skala. Nah, ini yang harus kita rubah ya. Nah, kita rubah di properties. Kita bisa masukkan shortcutnya atau perintahnya PR, properties. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa cari angkanya ya. Yang dirubah adalah line tape scale. Angka line tape scale kita select sekali. Ini kita rubah. Teman-teman bisa coba dicari. Misalkan pertama kita langsung jauh-jauh aja, misal 10, enter ya, bukan spasi. Kita escape. Nah, ini kalau kita plot masih kemungkinan besar hasilnya lurus. Kita select lagi, kita rubah, misalnya saya kasih 50 langsung. Ini kalau kurang tinggal ditambahkan, kalau terlalu besar atau renggang bisa dikecilkan. Catatannya, kita harus select garisnya dahulu ya. Kita select garisnya dulu, kemudian kita rubah. Nah, seperti ini. Ini saya terlalu besar, misalkan rubah kondisi garis mesti terselect. Serubah menjadi 15 misalkan, seperti ini. Kalau sudah di skip. Nah, terakhir sama, kita select garisnya ya. Kita rubah angka 1 line type scale, kita pakai angka 20
misalkan. Ukuran besar kita kasih 25. Nah, seperti ini. Kita cek ya. Kita select garis yang atas, dia di angka 50, di angka 15, yang ketiga di angka 25. Nah, dari ketiga garis ini, ketiga jenis garis atau land type-nya, skalanya beda-beda ya. Tadi pertama di 50, yang kedua di 15, dan yang ketiga di 25. Jadi tidak bisa dipukul rata. Oh, yang bawah angkanya 25, maka yang kedua dan yang pertama 25, enggak juga. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan aja. Kita pantaskan gitu ya. Nah, misalkan untuk ini kalau kita tarik garis, nah seperti ini, dia lurus. Kok tidak strip? Karena ini defaultnya masih di continuous. Nah, jadi ini tidak di masih defaultnya masih lurus ya, continuous. Kalau kita pengen pengen langsung jadi, kita bisa buat layer dulu ya. Misalkan saya buat layer dulu. Ini nomor satu, ini langsung warna yang saya bedakan, misalkan kuning. Ini nomor dua, sorry hijau ya. Yang kedua hijau boleh. Yang kedua pertama kita kasih kuning misalkan, nah seperti ini. Kemudian kita buat lagi yang ketiga, ini cyan. Nah, misalnya yang pertama untuk yang ini ya, yang pertama untuk yang hidden ya, hidden, ini default nih. Yang ketiga tadi dash dot, yang kedua center ya, center seperti ini. Nah, kalau kita sudah punya layer, ini otomatis tersetting ya, tuh bisa tarik, dia sudah strip. Saya ambil yang nomor 2, dia sudah center ya. Nah, seperti ini. Lalu sudah center. Ini sama sudah dash dot. Nah, seperti ini. Nah, ini maka kalau kalau kita biar kelihatan ya harus dirubah skalanya. Kita rubah ya. Tadi di 50, kita coba. Nah, seperti ini. Kemudian kedua di 15 ya, terbesar misalnya 10, yang ketiga di 25 ya, misalkan seperti ini. Nah, ini nomor 3 cyan ya, ini sudah kita rubah, tapi pada saat kita menarik garis, nah dia nggak keluar. Kenapa? Karena defaultnya masih di angka 1. Jika ini sudah oke, land type scale-nya, dan kita ingin pada saat penarikan garis selalu jaraknya seperti ini ya, selalu skalanya pengen seperti yang sudah ada, maka kita bisa merubah land type scale ini tanpa memilih objek, tanpa menselect objek. Kita klik langsung berubah menjadi 25, maka pada saat kita menarik garis langsung berubah seperti yang kita penginkan. Sama untuk yang lainnya, untuk yang center ya, atau layer nomor 2, ini terpasang dari yang layer nomor 3 ya, sambil line. Nah, kalau seperti ini kita sama, kita cari dulu, check dulu, oh 10 skalanya. Kemudian tanpa menselect objek, kita rubah land type scale-nya di angka 10. Maka pada saat kita menarik garis, hasilnya kan lurus, sama seperti di nomor 2. Yang nomor 3 juga sama, kita bisa select dulu, cari tahu ini skalanya berapa. Oh 50. Kita select atau default di layer nomor 1, kemudian skalanya kita rubah menjadi land type scale, kita rubah menjadi 50. Kita tarik garis, line, nah seperti ini. Maka hasilnya sama seperti yang kita inginkan. Oke ya. Jadi pada saat kita menarik garis, kita perhatikan land type scale-nya. Jadi kalau kita kurang besar, kita rubah di land type scale, di angkanya ya. Ini kita mainkan di land type scale ini di properties, dengan catatan setiap layer sudah disetting ya, atau sudah kita load land type-nya, order load. Nah di sini ya sudah kita load. Kalau kita pengen satu-satu berdasarkan layer, maka kita buat layer dulu, kita rubah di sininya. Kalau ini nggak dirubah, tetap continuous, tapi propertiesnya kita rubah, yang land type scale ya, land type scale kita rubah, tapi layernya land type-nya dia masih continuous, ya nggak akan berubah karena formatnya atau jenis garisnya lurus, nggak ada
nggak ada pola ya, nggak ada strip atau strip titik atau strip pendek. Oke, untuk pembahasan line type scale dan line type atau jenis garis atau garis putus sampai di sini kita akan bertemu dengan tutorial berikutnya tentang menebalkan garis.